Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia, pada kesempatan ini kita membahas pragmatik, cara kerja, dan hasilnya. Pragmatik ini sangat mirip dengan semantik. Oleh karena itu, kita perlu membahasnya agar kita dapat melaksanakan kerja secara tepat. Apakah kita melakukan kerja secara semantik ataukah kerja secara pragmatik? Sebelum kita memahami cara kerja pragmatik, marilah kita pahami apa sesungguhnya pragmatik itu. Banyak definisi pragmatik, tetapi kita pilih satu definisi pragmatik yang sangat erat hubungnya dengan cara kerja pragmatik untuk memahami maksud yang terdapat di dalam tindak tutur atau yang terdapat dalam tuturan. Salah satu definisi pragmatik adalah subsistem kajian bahasa atau subsistem linguistik yang membahas cara menafsirkan maksud yang terkandung dalam tindak tutur. Sekali lagi, bahwa pragmatik adalah subsistem linguistik yang membahas cara menafsirkan maksud yang terkandung dalam tindak tutur. Bagaimana memahami bahasa secara pragmatik, atau bagaimana cara memahami maksud penutur yang terdapat dalam tindak tutur atau yang terdapat dalam sebuah tuturan. Cara memahami bahasa secara pragmatik adalah satuan bahasa yang dikaji maknanya dihubungkan dengan konteks non-linguistik. Apakah konteks non-linguistik itu adalah unsur-unsur non-bahasa yang membuat tindak tutur berlangsung atau sebuah tindak tutur terjadi? Apa saja unsur-unsur konteks non-linguistik yang sangat penting untuk memahami maksud yang terkandung di dalam tindak tutur atau yang terkandung dalam sebuah tuturan? Unsur konteks non-linguistik yang penting adalah pelaku tutur atau partisipan. Yang kedua adalah setting atau latar. Yang ketiga, topik tuturan atau topik pembicaraan. Yang keempat adalah tujuan bertutur atau tujuan pembicaraan. Unsur konteks non-linguistik berikutnya adalah instrumen atau bahasa yang digunakan. Kemudian, unsur non-linguistik yang terakhir adalah norma-norma yang berlaku di tempat bahasa itu digunakan. Mari kita melakukan praktik memahami bahasa secara pragmatik. Tepatnya, mari kita melakukan pemahaman bahasa, khususnya memahami maksud penutur yang terdapat dalam tindak tutur atau di dalam tuturan. Nah, seperti yang sudah kita nyatakan di awal tadi, bahwa cara kerja pragmatik dalam memahami bahasa adalah dengan cara satuan bahasa yang kita pahami. Pemahaman bahasa secara pragmatik adalah pemahaman bahasa yang dilakukan dengan cara menghubungkan satuan bahasa yang kita pahami maknanya dengan konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik yang dihubungkan sudah kita sebutkan satu persatu tadi. Sekarang mari kita praktek memahami bahasa secara pragmatik. Lebih khusus lagi, mari kita praktik memahami maksud penutur dalam tuturan atau dalam tindak tutur dengan cara kerja pragmatik. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah menentukan satuan bahasa atau bentuk bahasa yang digunakan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah sebuah tuturan atau sebuah tindak tutur. Nah, tuturan yang kita pahami makna secara pragmatik
adalah tuturan yang tertulis seperti ini. Diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya, yang kalau dilafalkan adalah jam berapa sekarang, Dek? Nah, karena kita melakukan pemahaman bahasa secara pragmatik, maka bentuk bahasa yang kita pahami maknanya ini kita hubungkan dengan konteks non-linguistiknya. Nah, bentuk bahasa jam berapa sekarang, Dek? Kita hubungkan dengan konteks non-linguistiknya, yaitu yang menuturkan atau yang mengucapkan adalah seorang ibu kos. Seorang ibu kos. Nah, tuturan tersebut ditujukan kepada seorang mahasiswa laki-laki yang bertamu sampai larut malam di kos putri. Jadi, penuturnya adalah ibu kos, ditujukan kepada lawan tuturnya yaitu seorang mahasiswa laki-laki. Tempatnya di tempat kos mahasiswa putri. Waktunya larut malam, yaitu sekitar pukul 12 malam. Setting suasananya agak tegang. Topiknya jam tamu. Nah, setelah bentuk bahasa jam berapa sekarang, Dek, kita hubungkan dengan konteks non-linguistiknya tadi. Apa kira-kira maksud ibu kos ini mengatakan jam berapa sekarang, Dek, kepada mahasiswa laki-laki yang bertamu di kos putri sampai larut malam tersebut? Nah, coba kita pahami, karena kita adalah penutur bahasa Indonesia, tentu pernah punya pengalaman seperti ini. Nah, kira-kira apa maksud ibu kos mengatakan jam berapa sekarang, Dek, kepada seorang mahasiswa laki-laki yang bertamu di tempat kos putri sampai larut malam? Nah, tentu kita bisa menafsirkan. Saya yakin kita punya pengalaman menafsirkan seperti ini. Maksud ibu kos mengatakan jam berapa sekarang, Dek, kepada seorang mahasiswa laki-laki yang bertamu di kos putri sampai larut malam adalah ibu kos tersebut bermaksud menyuruh pulang mahasiswa laki-laki yang bertamu sampai larut malam di kos putri tersebut. Apakah saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia pada umumnya sepakat dengan pemahaman saya tadi? Nah, agar pemahaman kita terhadap cara kerja pragmatik untuk memahami bahasa lebih mantap lagi, mari kita lakukan praktek yang kedua, yaitu memahami bentuk bahasa yang sama dengan tadi, yaitu bentuk bahasa jam berapa sekarang, Dek, tetapi dihubungkan dengan konteks non-linguistik yang berbeda, yaitu bentuk bahasa jam berapa sekarang, Dek, diucapkan oleh seorang mahasiswa senior yang ditujukan kepada mahasiswa junior yang sedang duduk di bangku taman kampus yang kebetulan membawa jam. Sekali lagi, tuturan jam berapa sekarang, Dek, dituturkan atau diucapkan mahasiswa senior yang akan melaksanakan ujian, tetapi mahasiswa senior tersebut tidak membawa jam. Lalu mahasiswa senior tersebut bertanya kepada seorang mahasiswa junior yang ada di dekatnya. Pertanyaannya adalah, jam berapa sekarang, Dek? Nah, menurut Anda, apa maksud mahasiswa senior mengatakan jam berapa sekarang, Dek? Apakah dalam konteks tersebut mahasiswa senior bermaksud menyuruh pulang mahasiswa junior itu? Ataukah mahasiswa senior itu benar-benar bertanya tentang waktu saat itu kepada mahasiswa juniornya? Silakan saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia renungkan. Nah, sebagai penutur bahasa Indonesia, saya menangkap maksud mahasiswa senior itu adalah benar-benar bertanya tentang waktu saat itu kepada mahasiswa junior. Jadi,
bentuk bahasa jam berapa sekarang, Dik, yang diucapkan oleh mahasiswa senior kepada mahasiswa junior tersebut ternyata mengandung maksud bahwa mahasiswa senior benar-benar bertanya tentang waktu yang berlangsung saat itu kepada mahasiswa juniornya atau kepada orang yang lebih muda. Nah, dapat kita pahami bahwa bentuk bahasa yang sama dalam contoh pembahasan tadi, yaitu bentuk bahasa jam berapa sekarang, Dek, ternyata ketika dihubungkan dengan konteks situasi tutur atau konteks non-linguistik yang berbeda, ternyata mengandung maksud yang berbeda. Dalam contoh tadi, tuturan jam berapa sekarang, Dik, ketika dihubungkan dengan konteks non-linguistik, yaitu yang mengatakan adalah seorang ibu kos yang ditujukan kepada mahasiswa laki-laki yang bertamu sampai larut malam di kos putri, ternyata tuturan tersebut mengandung maksud ibu kos menyuruh pulang mahasiswa laki-laki yang bertamu di kos putri sampai larut malam secara halus. Sebaliknya, bentuk bahasa yang sama, yaitu jam berapa sekarang, Dek, ketika dihubungkan dengan konteks non-linguistik yang berbeda, yaitu yang mengatakan adalah seorang mahasiswa senior yang akan mengikuti ujian tetapi tidak membuat jam, lalu bertanya kepada mahasiswa junior yang kebetulan membuat jam, maka tuturan jam berapa sekarang, Dek, mengandung maksud mahasiswa senior benar-benar bertanya tentang waktu saat itu kepada mahasiswa juniornya atau kepada orang yang lebih muda. Maksud penutur dalam tindak tutur kadang-kadang sama dengan makna gramatikal dan kadang-kadang berbeda dengan makna gramatikal, tergantung pada konteks non-linguistiknya. Nah, karena itu memahami bahasa secara pragmatik perlu atau harus menghubungkan bentuk bahasa yang dipahami dengan konteks non-linguistiknya. Karena konteks yang berbeda akan mengandung maksud yang berbeda, walaupun bentuk bahasanya sama. Di mana maksud penutur itu berada? Nah, maksud penutur terletak dalam pikiran penutur. Oleh karena itu, untuk memahami maksud penutur dalam tindak tutur atau dalam tuturan, bentuk bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan tindak tutur itu perlu dihubungkan dengan penuturnya. Sekali lagi, apa hasil yang diperoleh ketika seseorang memahami bahasa secara pragmatik? Hasil yang diperoleh ketika seseorang memahami bahasa secara pragmatik adalah dapat diketahui atau dapat dipahami maksud penutur dalam tindak tuturnya atau maksud penutur dalam tuturannya. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia dan saya hormati, demikianlah uraian cara kerja pragmatik untuk memahami bahasa. Semoga bermanfaat. Baik bahasaku, maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.